Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semuanya sehat? Sehat, Pak? Ya, di sini kita akan mempelajari permainan tenis meja. Siapa yang tahu permainan tenis meja itu? Tidak ada yang tahu? Tidak, Pak. Baik. Sini kita akan memulai pengertian. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, semuanya harus buka kamera karena Bapak ingin mengabsen atau men-screenshot yang hadir. Semuanya senyum, lihat ke kamera. Baik, selesai. Ya, kita kembali ke materi. Permainan tenis meja itu menurut Uta Suhud adalah suatu jenis olahraga yang dimainkan di atas meja di mana bola dibolak-balikan segera dengan memakai pukulan. Permainan tenis meja boleh dimainkan dengan ide menghidupkan bola selama mungkin. Dan boleh juga dimainkan dengan ide secepat mungkin mematikan permainan lawan tergantung dari tujuan permainan sendiri. Dan ada juga pengertian yang lain menurut Sarjano dan Sunarto. Itu bisa kalian baca sendiri, nanti Bapak share PPT-nya. Kita hanya menjelaskan permainan tenis meja tersebut. Dan ukuran lapangan tenis meja, net, bat, dan bola tenis meja. Lapangan tenis meja itu ukurannya panjang 2,74 meter, lebar 1,52 meter, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal meja 3 cm, lebar garis sisi 1 cm, tinggi net 15,25 cm. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya, AFK semua. Dan net tenis meja. Net berfungsi sebagai pembagi meja menjadi dua bagian yang sama luasnya. Net yang digunakan dalam permainan tenis meja biasanya terbuat dari nilon atau bahan lain yang sejenis. Umumnya berwarna hijau tua, di bagian sisinya dilapisi dengan kain atau pita yang berwarna putih. Panjangnya 1,83 cm, lebar pita 15 mm, tinggi jaring 15,25 cm. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Jelas, Pak. Kita masuk ke bola tenis meja. Bola dalam permainan tenis meja atau pingpong terbuat dari bahan seluloid. Bola biasanya berwarna putih, tapi ada juga yang berwarna orange. Ukuran dan berat bola pada permainan tenis meja yaitu 2,40 sampai 2,53 gram. Disebut bola keras. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran 11,45 sampai dengan 12,06 mm. Bola dengan berat 2 sampai 2,13 gram disebut bola lembek. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran 11,60 sampai 12,23 mm. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Pak. Udah jelas. Lanjut. Bat tenis meja. Bat alat pemukul dalam permainan tenis meja disebut bat. Bat harus terbuat dari kayu dengan kedua permukaan daun pemukul dilapisi karet. Jenis kayu yang dipergunakan akan menentukan pukulan raket yang dihasilkan. Jika kayu yang digunakan bertekstur lunak, maka pantulan bolanya pun lambat. Namun, baik untuk mengontrol bola dan biasanya digunakan oleh pemain dengan teknik bertahan. Terdapat dua jenis lapisan kayu untuk bat yaitu karet biasanya yang tebalnya maksimum 2 mm. Bat ini disebut bat busa atau karet halus. Karet bintik yang tebalnya tidak boleh lebih dari 4 mm. Bat ini disebut bat busa karet bintik. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Baik, sudah jelas semua ya. Dan ada juga teknik memegang bat. Yaitu yang pertama, pemegang seperti berjabat tangan atau disebut shake hand grip. Cara memegang bat seperti cara menjabat tangan seseorang. Gaya ini sangat populer di negara-negara barat. Dengan grip ini kita dapat melakukan forehand stroke dan backhand stroke tanpa mengubah grip. Pegangan seperti memegang tangkai pena atau disebut pen holder grip. Cara memegang bat seperti cara memegang pena,
Gaya grip ini populer di Asia. Pada pegangan ini hanya satu sisi bed yang dapat digunakan. Dan yang keempat, 6 teknik dasar pemukulan dan dalam permainan tenis meja. Baik, Saudara Kadim, silakan baca. Kenapa, Pak? Baca yang nomor 4. Baik, Pak. 6 teknik dasar pukulan dalam permainan tenis meja. Pertama, push. Jenis pukulan tenis meja yang pertama adalah push. Teknik ini biasanya dilakukan dengan memukul bola dengan gerakan mendorong atau posisi bed terbuka. Pukulan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan chop dari lawan. Ada 2 jenis pukulan push, yaitu forehand push dan backhand push. Kedua, drive. Drive adalah jenis teknik dalam tenis meja yang dilakukan dengan gerakan bed dari arah bawah serong ke atas lengan posisi bed ke dalam kanan tertutup. Tujuan dari pukulan ini digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat dikontrol sesuai dengan keinginan pemain. Dalam permainan ini ada 2 macam pukulan drive, yaitu forehand drive dan backhand drive. Pak. Baik, terima kasih Saudara Kadim. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Dan ada juga pukulan-pukulan yang yaitu terbagi dengan 4, yaitu spin, yaitu pukulan di mana biasanya dimiringkan sedikit untuk kemudian pukulan ini menjadi salah satu serangan-serangan dengan mengandalkan perputaran bola, biasanya disebut dengan pukulan spin. Dan yang kedua, blok. Jenis pukulan selanjutnya adalah blok. Pukulan blok adalah teknik pukulan tenis meja dengan gerakan menghentikan bola dalam sikap bed yang tertutup. Dan yang ketiga adalah lob. Teknik memukul bola lambung ke arah lawan yang dilakukan agar lawan sulit mengembalikan bola ke arah pertahanan. Teknik lob juga kerap disebut sebagai gerak pukulan tenis meja yang berfungsi untuk bertahan dengan merubah arah dan memperlambat putaran bola menjadi back spin. Dan yang keempat ada smash. Teknik ini adalah gerakan memukul secara tajam dan keras ke arah lawan. Dan pada umumnya dilakukan dengan tujuan mengeksekusi bola yang dikembalikan secara tinggi atau bola lambung entah di belakang atau di atas meja. Dengan pukulan ini jugalah para pemainnya mampu menghasilkan poin yang berujung pada kemenangan. Dan yang keenam, kondisi sarana dan prasarana tenis meja di sekolah itu sangat terbatas. Jika sarana dan prasarana tenis meja di sekolah sangat terbatas, padahal dalam kurikulum materi tenis meja harus diajarkan, dapat membuat modifikasi pembelajaran seperti sekolah yang belum memiliki meja biasanya dilakukan media tembok. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Pas Pak, lanjut. Dan kita masuk sejarah organisasi tenis meja nasional di Indonesia. Pada 1939, para pemain tenis meja berkumpul dan memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi yang mewadahi para pemain pingpong di seluruh Indonesia. Akhirnya terbentuklah PPPSI, Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Saat mengadakan kongres di Surakarta pada 1958, nama organisasi ini diubah menjadi PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Hingga saat ini, organisasi ini mulai menunjukkan eksistensi di benua Asia dengan menjadi anggota Federasi Tenis Meja Tingkat Asia, yakni TTFA atau Table Tennis Federation of Asia. Tidak hanya itu, PTMSI juga menjadi anggota resmi dari ITTF atau International Table Tennis Federation. Secara garis besar, sejarah dan perkembangan tenis meja di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari beberapa tokoh olahraga pingpong di Indonesia. Beberapa tokoh tersebut diantaranya Abdul Rojak, Anton Suseno, Diana Wisan, MP Wisan, Rosi Sheikh Abu Bakar, Sugeng Utomo Suwindo, dan Sinyo Supit. Nama-nama pemain tenis meja yang berprestasi di Indonesia. Di sini kalian bisa lihat dan membaca sendiri. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Ada juga menyusun tema dan konsep acara, pembagian tugas yang jelas dan anggaran. Rencanakan rundown acara dari jauh-jauh dari hari dan membuat timeline. Plan A, plan B, teamwork yang paling penting. Kita masuk nomor 10. Sistem baru peraturan permainan tenis meja secara lengkap. Saudara Deko, boleh dibacakan? 10. Sistem baru peraturan permainan tenis meja secara lengkap. Yang pertama yaitu permainan tunggal. Setiap kali pemain melakukan kesalahan, lawannya akan mendapatkan 1 angka. Pemenang dalam satu game adalah orang yang terbelah dahulu mencapai skor 11.
Jika terjadi skor imbang 10 sama, pemain harus main sampai terjadi selisih 2 angka. Selanjutnya yaitu permainan ganda. Bola dipukul secara bergantian. Pemain melakukan servis di bagian kanan meja. Pada game kedua, servis bola dilakukan siapa saja dan lawan menyelesaikan siapa penerima servis. Disesuaikan dengan posisi server dan reserver pada game. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Saudara Dego. Dan kita masuk plan B, peraturan pertandingan tenis meja. Di sini Bapak tidak membaca, kalian cuman memperhatikan, membaca, dan Bapak cuman menjelaskan sedikit demi sedikit. Penentuan servis, menerima bola atau tempat. Hak untuk memilih urutan servis, menerima bola atau tempat harus diputuskan oleh undian dan pemenangnya dapat memilih servis atau menerima bola. Bila salah satu pemain atau pasangan telah memilih servis atau menerima atau memilih tempat, maka lawannya harus memilih yang lainnya. Setelah mencapai 2 poin, penerima atau pasangan yang harus menjadi pelaku servis dan seterusnya secara bergantian hingga game selesai. Pada setiap pertandingan ganda, pasangan yang melakukan servis terlebih dahulu harus menentukan siapa dan mereka yang melakukan servis pertama dan menerima bola. Dalam permainan ganda, pada setiap pergantian servis, pemain yang sebelumnya menerima bola menjadi pelaku servis dan pasangan yang sebelumnya melakukan servis menjadi penerima. Pemain atau pasangan yang melakukan servis pertama pada suatu game atau set menjadi penerima pada game set. Berikutnya pada game atau set terakhir, pada pertandingan ganda, pasangan yang menerima bola kemudian harus merubah urutan yang menerima apabila salah satu pasangan telah mencapai poin 5. Pemain atau pasangan yang memulai pada suatu sisi atau tempat dalam satu game akan pindah tempat pada game berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Dan yang kedua, kesalahan urutan servis penerima atau tempat. Jika pemain melakukan kesalahan urutan servis, permainan harus segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang sebenarnya siapa yang seharusnya melakukan servis dan menerima bola pada skor atau angka yang telah dicapai. Jika para pemain tidak bertukar tempat, pada saat mereka seharusnya melakukannya, wasit harus menghentikan permainan. Dalam keadaan apapun, semua poin yang telah diraih sebelum kesalahan ditemukan harus dihitung. Yang ketiga, servis. Bola dilambungkan secara vertikal dengan ketinggian minimal 16 cm. Sebelum melakukan servis, bola disimpan di atas tangan dengan tangan terbuka atau bola dalam keadaan stabil. Servis dilakukan di atas meja di belakang baseline. Pada saat bola dilambungkan, tangan bebas tidak menghalangi pandangan lawan terhadap bola. Yang keempat, atau LED atau pengulangan. Servis diulang apabila lawan belum siap, terjadi gangguan dari luar, terjadi keraguan saat penentuan skor. Dan yang kelima, pengembalian yang benar. Bola setelah diservis atau dikembalikan harus dipukul sehingga melewati atau mengelilingi net dan menyentuh meja lawan, baik secara langsung maupun setelah menyentuh net. Dan yang keenam, poin atau skor. Selain relay dinyatakan net, pemain dinyatakan mendapat poin apabila lawannya gagal melakukan servis dengan benar, lawannya gagal mengembalikan bola dengan benar, sebelum bola dipukul oleh lawannya, bola menyentuh apa saja selain net sebelum dipukul oleh lawannya. Setelah dipukul oleh lawan, bola yang datang telah berada di luar permukaan meja tanpa menyentuh net. Lawannya menyentuh bola, menyentuh bola 2 kali secara beruntun dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang ketujuh, game atau set. Suatu game dinyatakan dimenangkan oleh seorang pemain atau pasangan yang pertama mendapat poin 11, kecuali kedua pemain atau pasangan sama mendapat poin 10. Pada situasi ini, salah satu pemain atau pasangan harus mendapat selisih kemenangan 2 poin atas lawannya. Dan yang ke-8, pertandingan. Suatu pertandingan terdiri dari game atau set ganjil terbaik. 3, 5, 7, atau bahkan 9 set biasanya terdiri dari 5 atau 7 game set. 9. Peraturan pertandingan. Pertandingan dipimpin oleh wasit dan wasit pembantu, serta dibantu oleh pencatat skor yang disediakan dari panitia. Wasit memiliki keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Memakai pakaian olahraga, peserta harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Toleransi keterlambatan 10 menit. Pemanggilan peserta 3 kali. Apabila tidak memenuhi panggilan maka didiskualifikasi. Saat bertanding, pemain wajib mengenakan sepatu. Peserta tidak diwajibkan untuk membawa perlengkapan khusus hebat karena panitia telah menyediakan. Dan yang ke-10, sistem pertandingan. Pertandingan menggunakan sistem gugur. Sistem hitungan yang digunakan adalah best of 3 dengan angka kemenangan 11 relay point pada babak penyisian.
Sistem perhitungan yang digunakan adalah best of 5 dengan angka kemenangan 11 real point. Apabila poin peserta seri 10 sama, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangkan pertandingan. Jika dalam selisih tambahan 2 poin masih saja seri, akan dilakukan samplingan koin sampai ada yang dianggap menang. Yang ke-11, pelanggaran ketika bermain. Tangan atau bat menyentuh meja maupun net ketika bola pikong rally. Menggerakkan atau mendorong meja ketika bola rally. Ketika servis pemain gagal mengenai bola atau sengaja atau tak sengaja, ketika servis posisi pukulan tepat berada di atas meja, pemain menangkap pukulan bola lawan dengan posisi tangkapan berada tepat di atas meja. Dan kita masuk yang terakhir, Mas Deko, tolong dibacakan. Aku aja lah Pak. Baik, Saudara Kadim. Biar cepat kita Pak. Jangan untuk ini Pak. Yang mana Pak? 12 Sistem sampai mempercepat terakhir. waktu Bisa Pak. Pak, bisa. Nah, Baik Pak. Sistem mempercepat waktu atau expedite system. Apabila suatu game tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 15 menit sejak game dimulai, maka sisa game itu dan game-game selanjutnya pada pertandingan itu menggunakan expedite system. Dalam expedite system, server atau pemain yang melakukan servis akan hilang satu nilai. Apabila 13 pukulannya dihitung pada waktu pemain tersebut melakukan servis, dapat dikembalikan dengan sempurna oleh lawan. 13. Pertukaran tempat pada game penentuan. Dalam game penentuan yaitu game ketiga pada the best of 3 game dan game kelima pada the best of 5 games. Terjadi pertukaran. Apabila salah satu pemain telah memperoleh nilai 10 servis setelah pertukaran, tempat tetap dipegang oleh pemain yang melakukan servis sebelum terjadi pertukaran. terima kasih. Oke, Pak. Ya, begitulah hasil pelajaran kita pada hari ini, yaitu permainan tenis meja serta sejarah, terus teknik, ukuran lapangan, net, bat, dan bola. Sampai di sini ada pertanyaan. Pengertian. Jelas, Baik, Pak. sudah jelas semua. Sudah Pak. Jelas, Pak. Sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami dan belajar lagi. Sampai sini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih. Terima kasih.